Ya, halo teman-teman semua. Kembali bersama saya Faris Dari untuk belajar Python, dan kali ini kita akan coba latihan soal Python. Yuk kita mulai. Soal pertama tentang struktur dataset. Bisa kita lihat di sini ada 4 set, A, B, C, dan D. Lalu coba tebak apa outputnya dan kenapa. Jadi yang bagian print len A, min B, min C, min D, dan seterusnya, itu outputnya bagaimana. Silahkan di pause dulu videonya. Dan berikut jawabannya. Kita bisa lihat di sini A sama dengan set what. Nah, kita membuat set, konstruktor set untuk string. Nah, akan diambil masing-masing karakter dan dihilangkan duplikat, serta ordering juga tidak berpengaruh. Hasilnya seperti yang di kanan. Lalu ada juga what is, hasilnya seperti di kanan setnya. Kemudian what is the, nah, hasilnya seperti di kanan. Jadi kita lihat T cuma muncul sekali pada versi setnya. Lalu di sini what is the output, seperti di kanan. Nah, di sini kita mencari panjang dari set difference A, min B, min C, min D. Di sini hasilnya set kosong, sehingga len-nya itu 0. Bagaimana dengan D, min C, min B, min A? Di sini hasilnya adalah, jadi yang ada di D, tapi tidak ada di C, tidak ada di B, tidak ada di A. Nah, dan itu adalah P. Jadi P tidak ada di C, B, A. Kemudian U. Dan O. Ya. Karena ada 3 elemen, maka panjangnya 3 untuk len D, min C, min B, min A. Bagaimana dengan A, intersection B, intersection C, intersection D? Ada operasi irisan, intersection, dan panjangnya berapa? Yang ada di intersection itu, jika kita lihat A dengan B, dengan C, dengan D, maka sebenarnya mengembalikan ini ya, HWAT, sehingga ada 4 elemen. Lalu bagaimana dengan union? A, union B, union C, union D, dan itu akan mengembalikan semua ini, yang panjangnya adalah 10. Oke. Lalu bagaimana dengan operasi subset? Apakah A subset dari B, subset dari, dan B subset dari C, dan C subset dari D? Dan ketika kita lihat di sini ya, bagaimana dibentuknya set itu, maka jawabannya adalah true. Gitu. Kalau tadi tentang set, sekarang tentang struktur data dictionary. Nah, kira-kira apa ya output dari keseluruhan kode ini dan kenapa? Silahkan di pause. Berikut output dari keseluruhan kode ini. Mari kita lihat kenapa outputnya demikian. Pada baris pertama membuat dictionary kosong. Baris selanjutnya assign in 1 ke ain, variabel ain. Lalu di sini iterasi masing-masing karakter di P455 WORD 4. Nah, untuk masing-masing iterasi dicoba lakukan, intinya menambah
ya, key value pada dictionary DCT. Key-nya itu hasil konversi dari X ke in, ya. Value-nya adalah in. Dan jika ternyata konversinya gagal, value error, maka in akan ditambah 1. Dan selanjutnya di sini print DCT. Nah, ini kita coba ya, iterasi demi iterasi. Pertama kan P ya. Nah, P ini dicoba dikonversi ke in di sini. Dan gagal ya. Sehingga akan masuk ke accept value error. In akan ditambahkan 1 menjadi dari 1 akan menjadi tambah 1, 2. Dan iterasi selanjutnya 4. Nah, 4 dicoba dikonversikan ke in. Nah, bisa kan? Maka pada dictionary DCT akan terdapat key 4 yang dipetakan ke value 2. Ya, selanjutnya di sini ya. Nah, di sini 5. Nah, 5 berhasil ya dikonversi sehingga sama halnya dengan 4, karena in masih 2, maka 5 akan dipetakan ke value 2. Ya, selanjutnya 5 lagi. Ya. Jadi, nggak berubah, tetap 5 dipetakan ke value 2. Selanjutnya bagaimana dengan W? Nah, W ini tidak bisa dikonversikan ke in, sehingga in akan menambah 1 menjadi 3. Ya. Demikian halnya untuk O. Nah, itu juga tidak bisa dikonversi, masuk value error, sehingga in akan ditambah 1 lagi menjadi 4. Untuk R juga demikian, menjadi 5. Dan D juga. In menjadi 6. Lalu kita lihat di sini, ini ada 4. Di sini tidak muncul value error. Dan diupdate jadinya dictionary-nya 4 tadinya ke value 2. Sekarang 4 ke value 6. Oke. Dan iterasi berakhir sehingga akan dicetak 4, 6 dan 5 ke 2. Jadi sama. Next, pertanyaannya tentang menebak fungsi ini MDCT itu melakukan apa? Nah, silahkan dilihat-lihat dulu, di pause ya, dan nanti kita akan cek sama-sama hasilnya. Oke, jadi fungsi ini intinya akan mengembalikan true jika ada keys pada dictionary DCT ini yang dipetakan ke value yang sama. Nah, contohnya M 1 ke 3 dan 2 ke 4. Apakah ada keys pada dictionary ini yang dipetakan ke value yang sama? Kita lihat 3, 4. Tidak ada. Maka jawabannya adalah false. Lalu di sini selanjutnya M dictionary 1 ke 3, 2 ke 4, dan 5 ke 3. Apakah ada pemetaan ke value yang sama? Kita lihat 1 ke 3 dan 5 ke 3 juga. Maka jawabannya adalah true. Pertanyaan berikutnya. Di sini buatlah fungsi rekursi yang mengembalikan panjang dari suatu list.
Sekedar pengingat, rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Berikut contoh solusi. Jadi nama fungsinya kita pakai R dan menerima parameter LST untuk list ya. Nah, jadi kita lihat apakah ini benar menghitung panjang dari LST. Dalam suatu fungsi rekursi itu ada base case dan recursive case. Ya, jadi kita analisis dulu base case-nya. Base case-nya if not LST maka akan return null. Jadi jika listnya kosong maka akan mengembalikan panjang 0. Kemudian bagian recursive case-nya kita lihat return 1 ya. Ditambah, nah di sini terjadi rekursi pemanggilan ke R. Tapi kita lihat listnya udah kita slice. Jadi dari indeks 1 dan seterusnya sampai akhir. Ya. Jadi ini penting. Untuk suatu fungsi rekursi, pastikan pemanggilannya yang ada di dalam fungsi itu ke dirinya sendiri itu lebih sederhana ya, dan menuju base case. Kita lihat di sini contohnya print R list kosong maka akan mengembalikan 0, R list 1 mengembalikan 1, R list 1, 2 mengembalikan 2. Sekarang pertanyaan tentang OOP pada Python, Object Oriented Programming, termasuk di dalamnya ada inheritance juga. Jadi dari keseluruhan kode ini, silahkan dibaca-baca, lalu coba tebak hasilnya, outputnya itu apa. Silahkan di pause dulu videonya. Yang dicetak di sini, kita lihat outputnya ya. Baris pertama akan dicetak JetJet Xiaomi dengan tipe 2.2 handphone Xiaomi dengan OS DOS. Baris selanjutnya yang dicetak tablet berukuran 10 inch. Nah, kenapa? Jadi kita lihat dulu kodenya di sini. Ada kelas JetJet yang mana memiliki superclass object. Jadi ini sebenarnya agak redundant ya, karena semua kelas itu pasti punya superclass object pada Python. Selanjutnya ada constructor init dengan merek dan tipe. Lalu ada di sini built-in function str yang kita override. Intinya dia akan mengembalikan JetJet merek dengan tipe. Lalu ada dua subclass dari JetJet, handphone dan tablet. Kita lihat dulu untuk handphone. Di handphone konstruktornya ya kita lihat. Jadi dia ada OS tambahan untuk merek dan tipe. Lalu dipanggil konstruktornya supernya milik JetJet ya untuk merek dan tipe. Lalu di sini instance variable OS juga di set. Ada juga di sini untuk method untuk mencetak jadi str. Di sini kita lihat ada super. Kemudian di sini ada yang miliknya handphone sendiri, jadi string handphone merek dengan OS. Lalu untuk ke kelas tablet yang merupakan subclass dari JetJet, kita lihat di sini initnya perbedaannya dengan yang milik handphone. Jadi di bagian ini ada self.ukuran, kalau yang handphone tadi self.os. Lalu bagian str-nya juga beda. Kita lihat nggak ada super str ya di sini. Langsung aja tablet berukuran self.ukuran inch. Ya,
untuk bagian bawahnya HP sama dengan handphone Xiaomi 2 Doors. Nah, maka dia akan masuk ke sini ya, masuk ke sini, ini di sini, akan set merek dan tipe ya, mereknya Xiaomi, tipenya tipe 2, lalu OS-nya juga di set DOS. Nah, ketika dicetak maka kita lihat method double underscore str ini ternyata str milik supernya juga dipanggil, maka akan ada ZZ Xiaomi dengan tipe 2 yang ini ya. Tapi di samping itu ya, dilihat di sini ada string concatenation, akan ditambahkan handphone self merek Xiaomi dengan OS OS-nya DOS. Oke, jadi itu untuk ke print HP. Bagaimana untuk ke tablet TB Sumsam? Maka kita lihat konstruktornya yang init ini, coba underscore init, mereknya Sumsam, tipenya 3, kemudian ukurannya 10. Nah, pada saat print TB akan dipanggil double underscore str miliknya si tablet yang merupakan kelasnya instance TB itu. Maka kita bisa lihat di sini ya. Ya. Di sini tidak ada super str, jadi langsung aja tablet ukurannya tadi 10 inch. Ya. Soal terakhir tentang GUI pada Python yang menggunakan tkinter. Jadi dari keseluruhan kode ini, GUI-nya kira-kira bakal seperti apa, kemudian interaksinya juga seperti apa. Nah, silahkan di pause dulu videonya. Dan berikut adalah hasil GUI-nya. Jadi kita bisa lihat apa saja widgetnya untuk GUI ini. Ada label ya. Label itu yang ini. Ya, ini labelnya. Lalu ada juga button A serta button B. Itu yang ini. Ya. Selanjutnya interaksinya itu kita bisa lihat dari sini command ya. Tergantung apakah A atau B. Intinya ketika diklik, ditekan button A, ditekan, maka counter untuk A akan nambah 1. Demikian halnya untuk B, ketika ditekan, maka counter untuk B akan bertambah 1. Ya. Oke, kurang lebih tadi kita telah bersama-sama membahas latihan soal ya untuk Python. Saya harap yang terbaik untuk ujian akhir semuanya. Semoga lancar dan sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.